Sepanjang selamat pagi, selamat datang saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang ujian ini kami tidak mempersiapkan lagu ini dengan firman Tuhan ini, tapi sebenarnya pujian dari awal sampai pada akhir itu adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada saudara lewat pujian sebenarnya. Persis apa yang disampaikan firman Tuhan siang. Kami tidak membicarakan dan kita tidak pernah menanyakan apa yang dipujikan pada siang hari. Tapi firman Tuhan diawali lewat pujian. Kita semua sudah memuji Tuhan karena Dia Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi, Allah yang punya rancangan dan rencana di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita setiap hari ini dengan hari-hari akhir ini, di mana hari-hari ini sudah hari-hari yang makin mendekat. Semua firman Tuhan menyampaikan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh sebab itu kita walaupun seberapa banyaknya hadis ini, bukan karena engkau yang datang padaku, kata Tuhan, kata firman Tuhan, tapi aku yang memilih engkau datang pada pagi hari di dalam ibadah ini. Ada amin saudara. Saya akan mengulang sedikit karena apa yang saya firmankan selalu berhubungan, tidak ada satu yang memutus, karena selalu saya belajar firman Tuhan. Berbahagialah, saya katakan minggu yang 2 bulan yang lalu, orang yang suci hatinya di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12 kan, justru Matius yang pasal 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Hari ini saudara datang ke sini bukan suatu kebetulan. Datang sini bukan hanya cukup mendengar, tapi ada kerinduan Tuhan untuk kita disucikan supaya kita bisa dapat melihat Allah. Mana Tuhan Allah? Firman Tuhan yang kau saudara dengar pada pagi hari ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya juga akan merenungkan, melanjutkan apa yang kesucian hati dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja bukan gedung, gereja adalah bangunan daripada saudara-saudara yang terkumpul yang ada di sana. Ini adalah tubuh Kristus, adalah gereja Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang dipanggil untuk menjadi hamba. Seorang hamba itu adalah seorang yang melayani. Setiap orang yang diselamatkan, yang sudah datang, dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk 2000 tahun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara dipanggil sekarang bukan hanya untuk sebagai mendengar firman, tapi Anda sekarang dipanggil Tuhan untuk sebagai hamba, yaitu mengangkat hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta atau gembala atau, tapi hamba Tuhan itu hamba yang melayani Tuhan karena kita sudah merasa dimenangkan, diselamatkan, maka kita punya kewajiban sekarang untuk menjadi hambanya Tuhan. Tugas seorang pelayan atau hamba Tuhan adalah melaksanakan perintah Tuannya. Siapa Tuhan kita? Adalah Tuhan Yesus. Sebagai pekerja yang mencintai pekerjaannya sesuai dengan panggilannya yang Tuhan berikan di atas pundaknya. Kita mempunyai panggilan setiap masing-masing di dalam keluarga kita. Kita sebagai dipanggil Tuhan, mungkin kita untuk menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, adik kakak kita. Ada panggilan Tuhan dan dipanggil keluar. Ekklesias, keluar, dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil Musa, keluar engkau dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Sekarang saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk keluar dari dunia ini, untuk menuju Yerusalem baru. Haleluya, saudara, sebutkan katakan amin. Kita dipanggil Tuhan untuk keluar, menyampaikan berita keselamatan, untuk membawa kita sampai pada satu tempat, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan janji. Dulu perjanjian lama Tuhan datang untuk bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak Dia. Sekarang Tuhan datang pada saudara dan saya untuk Tuhan bawa masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, Yerusalem baru yang akan kita. Bukan Yerusalem yang ada sekarang di Israel, tapi Yerusalem yang baru di tempat di mana tidak ada iblis lagi yang mengganggu kita. Ya, kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 16 yang pertama. Yohanes pasal 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta? Tuhan, isilah bangku-bangku ini, isilah jiwa-jiwa. Tuhan yang akan menentukan, akan mengisi. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, harus hidupnya dikuduskan lebih dahulu, disucikan dari segala dari dosa. Karena kita memang sudah disucikan, tapi kita di dalam perjalanan setiap hari kita mau bersekutu dengan Tuhan, makin hari makin dikuduskan sampai kita serupa dengan gambar rupa Allah, yaitu anaknya Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, bukan kamu yang datang kepada, tapi aku yang memilih saudara dan saya. Oh haleluya saudara. Saudara dan saya bukan kebetulan. Saudara dan saya datang menjadi anak-anak Tuhan bukan kebetulan, karena Tuhan sudah memilih saudara. Nyanyian tadi itu saya lebih nyanyi apa tadi Yanti nyanyikan tadi itu. Saya teringat 60 tahun yang lalu. Dengar dia panggil nama saya. Waktu masih sekolah minggu, saya orang yang nggak bisa nyanyi sudah. Saya duduk kalau sekolah minggu itu duduk di belakang. Anak-anak kalau panggil nyanyi. Jadi anak-anak dia menyanyi begini loh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Wahyu. Jadi si Wahyu itu mesti maju di depan. Nanti si Wahyu nyanyi lagi, dengar dia panggil nama Rocky maju lagi. Jadi akhirnya kita lihat. Dulu tuh saya bilang, ini nyanyian. Saya waktu dia nyanyikan tadi saya bilang, Tuhan sudah biara saya 68 tahun sekarang. 60 tahun saya lewatin sudah. Dan nyanyian yang terakhir tadi yang membuka hati saya, ini betul-betul nyanyian yang membawa saya firman Tuhan siang ini. Ku terhubung denganmu selalu, melihat di hatimu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup. Firman Tuhan adalah dasar hidup. Ini sudah firman Tuhan yang pujian saudara, yang berdaulat atas semua hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan yang berdaulat. Kalau hidup kita di dalam perjalanan kita di akhir zaman ini sekarang kita berdaulat berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan menuntut kita akan sampai dengan perjumpaan kita dengan Dia. Apa sebenarnya kita menjadi anak, tugas kita menjadi hamba Tuhan? Ada dua. Pertama, sekarang kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, aku itu Yesus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menulis segala perintah. Jika saudara dan saya mengasihi, jika saudara dan saudara mengasihi Yesus, maka saudara dan saya menuruti segala perintahku. Apa itu perintah Tuhan? Ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan sekali lagi kembali, barang siapa yang mengasihi Yesus pada pagi hari ini, kamu akan menuruti segala perintah. Apa yang menjadi perintah Tuhan pada kita belajar ayat, menerangkan ayat. Saya tidak keluar dari konteks saudara. Saya ambil ayat terang, menerangkan ayat. Jadi firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Apa itu perintah Tuhan Yesus pada kita pada pagi hari ini? Di ayat 21 dijawab, barang siapa yang memegang perintahku, kata Yesus, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kamu dan saudara dan saya pada hari ini menangkap perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka saudara adalah yang mengasihi Yesus. Kamu melihat dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan siapa yang mengasihi aku, dia dikasihi Bapa-Ku. Amin, saudara. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepada. Nanti dia akan menyatakan diri. Saudara dan saya akan bertatapan muka dengan muka nanti. Kita jangan khawatir sebagai anak-anak Tuhan.
Kita baru-baru ini mendengar seorang pemuda, sangat muda saudara, baru umur 31, di mana dia ditembak mati. Saudara masih tingkat cari krik yang baru berapa saat minggu lalu ditembak. Saya merenungkan, saya bilang, Tuhan, kita belum punya keberanian seperti cari krik, saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali masih berbicara yang nyaman kedengaran di telinga. Tapi anak ini saya tidak tahu, tidak kenal. Tapi setelah dia meninggal, saya membuka semua perjalanan dia. Wow, luar biasa. Punya istri yang cantik, punya anak yang masih kecil-kecil. Istrinya itu seorang yang pandai, saudara. Seorang pemain olahraga dia mendukung suami perjalanan suaminya. Tapi coba saudara bayangkan, saya sempat merenungkan Tuhan. Masih kecil, anak kecil, umur 6 berapa tahun, 3-4 tahun sama berapa tahun. Sekarang dia harus meninggalkan. Dia tidak tahu. Dia bertanya, kemana papa saya pergi? Kalau saudara hari ini bertanya pada diri saudara, di mana papa saya? Kenapa Tuhan memanggil dia waktu muda 31 tahun, tapi dia sudah berjalan bersama Tuhan di Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus, kata firman Tuhan, kata Yesus di atas kayu salib. Hari ini juga kalau saudara dipanggil saya, saudara-saudara, kita ada bersama Tuhan di Firdaus Tuhan, sampai menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena Tuhan sudah melepaskan dan Tuhan jadi benar. Barang siapa yang percaya pada Tuhan tidak akan binasa dan dia akan hidup untuk selama-lamanya. Hidup kita 50 tahun, 70 tahun, 80 pasti dipakai tidak pakai kita akan pergi, saudara. Pasti kita akan pergi. Tapi roh yang dalam kita tetap akan berjalan bersama dengan Yesus. Itu yang kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan hari itu. Kita memang bekerja di dalam dunia ini, tapi pekerjaan kita untuk sementara, kita hidup sementara. Tapi tujuan daripada hidup keselamatan kita bukan untuk di dunia ini, tapi kehidupan keselamatan kita untuk kekal. Langit yang firman hamba Tuhan di Indonesia kata langit dan bumi itu kita bawa. Saya mengarahkan saudara untuk menuju ke Yerusalem yang baru. Tidak waktunya lagi. Kalau kita jaga Tuhan dengan tujuan, supaya diberkati. Jangan kita memanipulasi kita hidup kita, tapi kita tujukan hidup kita kepada Tuhan. Satu utama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus adalah nomor satu di dalam perjalanan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, kata firman Tuhan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku atau firman-Nya, ia akan dikasihi oleh Bapa. Ada kasih dari Bapa Tuhan. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan yang akan menyatakan kelak suatu hari. Sekarang saudara tidak bertampakkan dia, Yesus masih belum tampak di dalam saya. Satu kali setelah saudara dan saya akan muka dengan muka berjumpa dengan dia. Apa itu perintah Tuhan? Dikatakan tadi, kita jawab lagi, apa itu perintah Tuhan? Banyak saya baca, saya tahu sampai jam 2, hampir jam 3 dari pagi. Waduh, banyak sekali. Terus saya sambil cuma 2 akhirnya dari kesimpulan, apa itu perintah Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Dan siapa yang melakukan perintah Tuhan itu? Banyak perintah Tuhan. Kalau kita buka firman Tuhan, banyak sekali perintah Tuhan. Tapi saya mau ambil 2 pada pagi hari ini. Pertama, saling mengasihi. Ini perkataan kelihatannya ringan untuk saling mengasihi. Siapa yang kita kasih? Istri kita, suami kita, bukan suami orang lain, bukan istri orang lain, tapi suami kita, istri kita, dan keluarga kita. Ya, kita belajar. Banyak berapa orang kita hidup yang bisa kita kasih orang lain, tapi bukan di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mengajarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dan 17. Yohanes 15 ayat yang ke-12, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih, inilah perintahku, inilah perintahku. Maka kita katakan, apa itu perintah Tuhan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Haleluya, saudara. Tuhan mengajarkan hari ini kita harus saling
terutama di dalam sesama jemaat Tuhan. Gereja Tuhan harus ada kasih, dan kasih itu menutup segala kesalahan. Waktu anak kita bersalah kepada kita, kita mengampuni dia, maka kita tidak ada sakit. Maka kasih itu, berapa banyak seringkali anak kita salah kepada kita, tapi kita seringkali kita kata, Papa ampuni. Cuma gampang kita datang Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan kita. Nah Tuhan lupakan, jangan berbuat lagi. Berapa banyak Tuhan kasih. Dan yang ketiga, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa. Untuk sahabat-sahabat yang ayat 13 ya, lanjutkan ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus, dia memberikan nyawanya. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dan yang ke-14 dia berbicara gini ya, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan di sini apa yang kita perintahkan, saudara bukan jadi hamba lagi, tapi engkau dan saya akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat di dalam apa? Sahabat di dalam pelayanan, melayani pekerjaan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sekarang kita mengerjakan seperti Yesus yang sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ya saudara yang terkasih. Jadi pertama, apa itu perintah Tuhan dan siapa yang melakukan kita? Yang melakukan perintah Tuhan itu saudara dan saya yang menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dan apa perintah Tuhan? Saling mengasihi. Ya saudara, tidak ada kasih. Iman harap kasih yang terbesar di antaranya itu adalah kasih. Iman tidak ada lagi, harap tidak lagi, ada yang kasih. Kalau kita berjumpa Tuhan, tinggal kasih yang melekat di dalam hidup kita. Berapa banyak kita terjadi perselisihan di gereja, perpecahan di gereja oleh karena tidak ada kasih. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi oleh karena kasih, kesalahan seorang dan lain kita bisa menutupi karena kasih Kristus sudah mengalir. Tidak mungkin kita bisa mengasihi, mengampuni orang kalau tidak ada kasih Kristus. Oleh sebab itu kasih Kristus yang melimpah di dalam hati kita sanggup kita mengampuni dan memaafkan. Selain itu kita bisa memberikan pengampunan kepada setiap saudara-saudara, sehingga pelayanan Tuhan makin hari makin maju dan gereja makin bertambah kasihnya kepada Tuhan. Ya. Dan di ayat yang ke-9 dan ke-10 dia berkata gini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalamku. Tinggal di dalamku, ku itu adalah Yesus, tinggallah di dalam Yesus, tinggallah di dalam firman Tuhan. Saudara, hari-hari akhir ini khususnya kehidupan anak-anak muda, engkau terpanggil karena kedatangan Tuhan tidak. Kau punya tenaga, kekuatan, dan punya semangat yang masih jauh daripada kita yang sudah lanjut usia yang tinggal dunia. Kita hanya membimbing saudara, anak-anakku untuk berjalan. Karena apa yang terjadi hari-hari akhir ini, hari-hari yang jahat, hidup anak-anakmu hidup dengan penuh dengan kemabukan, pesta mall, pesta pora, keinginan dunia. Karena dunia menawarkan mobil, rumah, perhiasan, apa segala anak-anak muda terfokus pada itu. Tapi hari ini Tuhan membawa saudara kembali kepada dasar pengenalan kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan, Tuhan akan hidup apa saja yang kau minta. Minta dalam arti tentu kita orang yang sudah percaya pada Tuhan, kita tidak minta Tuhan bimbinglah aku di dalam perjalananku di masa mudaku, supaya aku berjalan bersama dengan Engkau, sehingga satu kali kelak Engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam menangkap jiwa-jiwa di ladang Tuhan. Oleh sebab itu pada akhirnya, kedua, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Satu, untuk mengasihi. Orang yang bisa mengasihi Tuhan, baru dia bisa menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita tidak punya kasih? Karena kasih Tuhan yang melekat di dalam diri kita, hidup kita, maka kita menjadi terang di dalam dunia ini. Dengan perjalanan kita orang kata, oh dia memang anak pengikut Yesus. Oleh sebab itu hari ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kisah Pasal Rasul pasal 13 ayat yang 4 ayat 47.
Kisah Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kamu. Tadi selain kalian saling mengasihi pertama, sekarang ada yang perintah yang kedua. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal siapa. Bisa majikan kita, bisa tetangga kita, bisa mungkin saudara kita yang masih belum mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Oh, haleluya saudara. Tuhan dipanggil selain engkau belajar kita mengasihi sesama manusia. Dari kasih itu mengalir. Apa yang kita kalirkan itu yaitu kita dipanggil untuk kita diperintahkan untuk menentukan engkau menjadi terang. Kita menjadi terang. Terang yang bisa, karena Yesus itu terang. Bicara terang ini kalau di dalam surat tabernakel, terangnya itu adalah di dalam meja roti pertunjukan. Karena apa yang di dalam dunia pengetahuan itu tidak ada terang. Terang itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang bisa membukakan sekarang mata hati kita, bisa melihat semua segala apa yang keburukan hati kita, apa yang kejelekan firman Tuhan bisa. Oleh sebab itu waktu kita dibersihkan Tuhan, maka terang itu menyala di dalam mata kita. Dan kedua, terang itu bicara juga pelita yang menyala. Jangan ada pelita yang padam di dalam hidup kita. Pelita yang menyala. Kalau ini lampu ini dipadamkan, dimatikan seketika, semua menjadi tidak ada yang bisa kelihatan. Tapi pada saat lampu menyalakan, satu kotoran pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena kita hidup di dalam terang. Oleh itu sudut hati yang paling gelap itu ada di dalam sudut hati manusia. Manusia bisa menutupi segala kesalahan berdosa dia pada waktu-waktu, tapi firman Tuhan akan menyelidik sampai ke dalam dasar hati, karena Tuhan mau engkau menjadi terangnya dia, sehingga terangmu nyata bisa dilihat. Terang itu tidak bersembunyi, tidak terletak di atas puncak gunung, tidak ditutupi oleh gantang, tapi terang itu kelihatan dari lembah semua. Firman Tuhan mengatakan terang firman Tuhan ada di puncak gunung, yaitu gunung apa? Waktu dicocok kematian dia, semua kekuatan iblis diruntuhkan, dan itu menjadi terang bagi manusia karena ada kelepasan dari kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, menjadikan terang bagi bangsa-bangsa supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita terang apa yang dimaksud dengan mengasihi adalah yang kita butuhkan kasih. Kasih apa yang sebenarnya kita yang dibutuhkan bagi anak Tuhan pada pagi hari ini? Waktu kita baca di dalam Yohanes, kita tidak baca, kita cuma singgung di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 itu, waktu Yesus setelah bangkit dari mati, dia mau angkat ke surga, dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, aku mengasihi kamu. Tapi Tuhan bertanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Dan ketiga kali dia menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Karena Petrus tidak mampu diam sampai ke kasih Tuhan yang agape. Tapi pada saat yang ketiga kali dia mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Sehingga Tuhan Yesus ketiga kali dia katakan, gembalakan Tuhan. Petrus di ujung hidupnya mati seperti gurunya dia, mati tersalib. Cari krik, dia sudah mati untuk Yesus. Dia sudah mati untuk Yesus. Dengan kejadian kali ini dunia digoncangkan. Saya lihat di London, di Eropa, di Asia yang terjadi kebangunan rohani yang besar-besar. Amerika, kita berdoa setiap supaya dari Amerika, in God we trust, akan muncul anak-anak muda yang akan menjadi terangnya di dalam terangnya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ini kita, oleh sebab itu yang kita sudah lanjut usia, yang sudah berjalan usia, berjaga-jagalah senantiasa, karena hari Tuhan tidak tahu kapan dia datang menjemput kita semua. Kita percaya pada waktu hari trompet nafiri Tuhan dibunyikan, maka kita semua orang percaya. Karena apa?
Ada 3 kasih. Kasih filio, kasih eros, kasih berdasarkan daging. Kita bisa mengasihi seorang karena cinta kasih. Kita mengasihi istri kita karena ada hubungan daging. Kita memberikan kasih karena ada cinta balik dari istri kita. Ada 2, kita kasih oleh karena eros, karena kasih berdasarkan materi. Jadi ada materi yang kita melayani Tuhan karena ada materi sehingga kita mau melayani Tuhan kasih. Tapi Tuhan memintakan hari ini pagi ini saudara dan saya yang berdiri di atas sini juga tidak terlepas kasih agape, kasih yang rela melepaskan. Barang siapa yang takut hilang nyawanya, maka dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Timotius 1 pasal 5, kita baca 1 Timotius ini. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Ada nggak? 1 Timotius 1 Timotius 1 pasal 5, coba. Oh ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul. Saya nggak bisa baca ini, cuma sebentar saya baca dari sini aja. Saya nggak kelihatan. 1 Timotius 1 pasal 5 demikian. 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Nasihat firman Tuhan itu ialah timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni. Gereja dipanggil untuk hidup yang kudus. Firman Tuhan Rasul Paulus sampaikan itu. Kenapa Rasul Paulus kan? Karena waktu Rasul Paulus ingin perjalanan ke Makedonia, dia berpesan kepada Timotius, tinggallah engkau di Efesus, karena ada pengajaran-pengajaran yang palsu. Oleh sebab itu Timotius kasih nasihat kepada Rasul Paulus waktu itu, karena ada pengajaran yang sesat pada waktu itu, sehingga dia berkata, tinggallah menasihati orang-orang yang di Efesus karena ada pengajaran. Jadi jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang menyusup pada kita. Ada banyak pengajaran-pengajaran. Saya tidak menuduh siapa, tapi ada pengajaran sekali selamat tetap selamat. Benar. Tuhan memberikan keselamatan, sekali selamat tetap selamat, tapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan rasa takut dan cinta dalam kehidupan setiap hari. Waktu dan berkasih. Gereja dipanggil untuk hidup yang kudus. Kesucian hati di antara anggota jemaat akan menghasilkan persekutuan yang murni dan pelayanan yang tulus. Saya ulangi lagi ya. Gereja dipanggil untuk hidup yang kudus. Gereja saudara dan saya dipanggil untuk hidup yang kudus. Kesucian hati di antara para anggota jemaat saudara dan saya, para anggota dan jemaat, antara hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, akan menghasilkan persekutuan yang murni dan pelayanan yang tulus. Jadi pelayanan kita tidak bisa menghasilkan pelayanan yang murni dan kudus kalau kita tidak punya kasih dan kita tidak punya. Kemarin Pak Totong kalau nggak salah ada visi kita. Apa visi kita di dalam melayani Tuhan? Apa motivasi dan tujuan kita, dan apa progres kita di dalam melayani Tuhan? Ada progres, ada misi, dan ada tujuan yang kita jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Sebelum jiwa-jiwa itu dimenangkan, kita pertama kali harus dimenangkan dulu daripada Kristus, disucikan, dimurnikan, supaya kita bisa menjadi terang di antara jemaat sesama pelayan Tuhan, supaya tidak ada dosa yang lagi yang nampak. Kita sebagai hamba Tuhan harus berani menyatakan kebenaran firman. Mungkin kita agak keras menyampaikan firman, tapi kalau itu kehendak firman Tuhan, sampaikan dengan keberanian berdasarkan kekuatan firman Tuhan. Kedua, menjadi hamba Tuhan harus berani menyampaikan tujuan, teguran, nasihat firman Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati, apa yang ada di dalam diri kita. Waktu Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, apa yang dia katakan? Kita baca di dalam Injil Yesaya pasal 49 ayat 1b dan 2.
video Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 1b. Bentar ya. Yesaya apa yang dikatakan? Yesaya katakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Luar biasa, saudara. Saudara bukan kebetulan menjadi anak Tuhan, karena Tuhan yang memilih saudara. Tuhan memanggil saudara sejak dari dalam kandungan ibu saudara. Ayat yang kedua, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman, kalau engkaulah adalah hambaku Israel. Engkaulah hambaku Israel. Israel rohani sekarang ya saudara dan saya sekarang ini. Ini berbicara Taurat, tapi apa yang dapat kita tangkap sekarang dalam jam anugerah saudara dan saya untuk menyelamatkan Israel rohani. Oleh sebab itu kita harus punya keberanian. Maka Yesaya katakan, mulutku, dia katakan, membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Firman Tuhan sebagai pedang yang tajam yang menusuk kami ke dalam. Kita baca lagi di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Jadi bisa buka enggak Ibrani? Firman Tuhan itu hidup dan lebih tajam dari pedang yang bermata dua, yang manapun yang menembus sampai ke dalam, sampai menembus kepada sumsum tulang, memisahkan itu. Oleh sebab itu kita harus sebelum firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya, firman itu datang kepada saya lebih dulu. Jam 4.30 setengah 5 saya selesai katakan terima kasih. Saya tidak sempurna, masih banyak saya melakukan, masih banyak keinginan yang daging ini. Oleh sebab itu makin hari makin kita harus ditundukkan lewat firman Tuhan, sehingga daging tidak bersuara lagi, sehingga daging itu harus benar-benar mati dan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Bukan keinginanku lagi, kata Rasul Paulus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang aku inginkan di dalam perjalanan. Sebagai ayat penutup pada pagi hari ini, kalau kita dipanggil keluar, eklesia dipanggil keluar menjadi hamba Tuhan, kita harus apa? Kita harus dimuridkan. Seorang yang mau menjadi pelayan Tuhan harus dimuridkan.